Ini pembahasannya untuk hari ini ya, Umi. Sebelumnya kita turut berduka cita atas meninggalnya seorang penyanyi yang sangat terkenal ya, Vidi Aldiano, meninggal di Hmm, usia 35 tahun dan ya, beliau banyak sekali perjuangan yang sudah beliau lakukan selama berjuang melawan penyakit kanker ginjalnya kanker. ya. Hmm, Selama 6 tahun ini, dan dalam 6 tahun ini Masya Allah beliau ini benar-benar penuh dengan apa ya, perjuangannya tuh penuh dengan dukungan baik dari keluarganya, teman-temannya gitu kan. Dan walaupun dalam kondisi sakit beliau tetap bisa berprestasi, dan sampai sekarang prestasinya juga masih kita bisa eh, dengarkan ya, lagu-lagu yang beliau ciptakan dan dinyanyikan ya, yang bahkan sampai happening gitu ya, seperti itu. Dan hmm, insya Allah meninggal di bulan Ramadan, katanya ya Umi ya, hmm. pengampunan dosanya tuh sampai habis gitu kan. Terus juga insya Allah mudah husnul khotimah gitu kan nanti pada saat di akhirat. Dan meninggal karena sakit juga itu dosa-dosanya semuanya berguguran, dan semoga beliau berada di sisi Allah dan pastinya sudah tidak sakit lagi ya Vidi Aldiano ini, Iya pastinya. karena sudah kembali ke pangkuannya. Iya, sebagai pengingat diri aja kan sebaik-baik pengingat diri adalah kematian ya. Ya. Jadi tidak ada yang Mm-mm, lebih mm-mm. baik dari hal yang mampu mengingatkan kita akan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta kecuali kematian. Sebaik-baik Betul, pengingat betul. diri adalah kematian, maka Iya, iya, kalau yang meninggal itu adalah ibaratnya seorang yang baik, mungkin iya. hal-hal yang patut kita jadikan teladan atau jadikan contoh adalah kebaikan-kebaikannya gitu ya. Jadi bagaimana Mm-mm. eh, apa kan tidak ada satupun yang meninggal dunia itu ibaratnya harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan ya Nama. meninggalkan nama baiknya Iya, amal-amalan betul, solehnya. Jadi betul. kita nggak pernah tahu kita akan seperti apa, eh, cara Allah menjemput kita akan seperti apa. Karena itu dan waktunya juga kita nggak pernah tahu gitu, nggak pernah tahu kapan waktunya. Karena itu kenapa setiap diri itu wajib bersiap-siap selalu gitu ya. Jadi Iya. nggak harus nunggu tua dulu gitu untuk bersiap-siap. Bersiap-siap hal itu dalam arti bersiap-siap itu bukan artinya kita jadi kayak lupa menjalani kehidupan yang selayaknya gitu ya Ambu, Iya, betul. memperjuangkan hidup tapi Mm-mm. kita hidup di dunia ini kan sebetulnya tugasnya adalah berbekal dan Mm-mm. salah satu cara berbekalnya adalah menjalani kehidupan ini sebaik mungkin sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah gitu ya, yang digariskan oleh Allah. Iya, Seperti itu. betul. Eh, Nah, dari kejadian beliau ini ternyata banyak memberikan inspirasi kan kepada orang-orang. Yang pertama pastinya untuk selalu menjaga kesehatan gitu kan. Eh hmm, Vidi Altiono ini orang yang berupaya untuk dia tidak mengeluh, itu kata orang-orang hmm, terdekatnya gitu kan. Bahkan beliau yang sakit tapi beliau yang semangat katanya. Dan hmm, Vidi Aldiano ini kan sampai disebut duta persahabatan gitu kan. Sampai ya, semua orang-orang terkenal itu tahu beliau dan kenal baik dengan beliau gitu. Salah satunya ada Agnes Monica gitu kan ya, Umi, hmm, selebritis-selebritis papan atas tuh semuanya tuh nggak ada yang nggak deket sama beliau gitu. Dan itu tuh selalu memberikan cerita-cerita sendiri gitu pada setiap orang gitu, sampai waktu kemarin aku lihat IG-nya tuh semuanya tuh statusnya tuh ada perbincangan sama, masih ada perbincangan sama Vidi gitu ya, entah itu hmm, lewat DM ataupun entah lewat Wawa gitu kan ya. Dan yang kehilangan itu juga sangat-sangat banyak, makanya sampai pada saat dikubur kemarin itu Mi, itu penuh banget, nggak hmm, berhenti orang yang berziarah ke makamnya Vidi Aldiano. Itu kan memperlihatkan bagaimana
perilaku dan peninggalannya dia selama ini kan begitu mendalam pada setiap orang loh Mi. Jadi setiap orang punya kenangan masing-masing gitu Mi. Hebat nggak Betul. Vidi nih? Ya, jadi saking dekat dengan satu sama lain dan setiap yang dekat dengan beliau tuh pasti ada kenangan sendiri. Nah, itulah yang menginspirasi dan juga sakitnya itu tidak menjadi hambatan bagi dirinya untuk beraktivitas. Dan apa yang hebatnya beliau tuh menerima semua penyakit gitu. Kan Mm-mm. kebanyakannya kalau kita udah sakit, kenapa saya yang dipilih ya Allah gitu. Saya dosa apa Mm-mm. gitu kan? Apa Mm-mm. kebanyakannya tuh pengen sembuh, pengen hidup panjang dan sebagainya gitu. Ya kalau beliau karena udah berupaya tapi ternyata hasilnya masih seperti ini, akhirnya bagaimana cara menerima dan itulah yang jadi pelajaran besar bagi semuanya, masuk bagi saya Mi gitu. Kisahnya Vidi itu Mi. Bagaimana kita menerima penyakit untuk menjalani hidup dan Iya, menghadapi benar. kematian. Mm-mm. Benar. Dan yang sebetulnya yang bisa kita bantu, kita teladani itu adalah ya kita belajar dari dia itu adalah jadi ketika Allah menghadirkan sakit yang begitu panjang ya sampai 6-7 tahun, itu tuh menyadarkan dia akan bahwa apa yang dia perjuangkan selama ini tuh kayak harta, kekayaan, properti, apapun itu selama Iya, berpuluh-puluh tahun gitu, 12 tahun tuh sama sekali nggak ada artinya gitu. Kalau Allah cabut satu aja dari diri kita itu kenikmatan gitu ya, kenikmatan berupa iya, sehat. Jadi betul, nggak betul. bisa dinikmati apapun gitu ya, apapun yang Mm-mm. diberikan oleh Allah berupa kayak ketenaran, harta yang banyak berlimpah itu tuh sama sekali jadi nggak bisa menolong dia gitu kan, dalam arti menolong Iya. kesehatannya gitu kan ya, Mm-mm. seperti itu. Walaupun dengan ikhtiar yang betul-betul maksimal ya, berobat ke luar negeri gitu ya, sampai bolak-balik ke Singapura dan lain sebagainya. Tapi yang patut dijadikan hikmahnya bagi kita adalah ketika almarhum menyadari eh, bahwa apa sakit ini Allah timpakan ke dia, yang ada adalah dia bersyukur gitu Ambu. Jadi dari Mm-mm. ungkapannya itu dia dia bersyukur karena itu titik balik dia mengenal Allah ibaratnya. Iya. Itu. Jadi mungkin ada kalanya orang tuh untuk kemudian untuk kemudian didekatkan dengan Allah tuh harus diseperti itu kan dulu gitu Ambu gitu. Jadi Iya, kadang iya, kenapa di dalam Al-Quran sering disampaikan bahwa kebanyakan dari manusia itu lalai gitu ya Ambu. Jadi kalau dikasih kesenangan dia lalai, dia lupa iya, gitu. Tapi betul, kalau betul. dikasih ujian yang dahsyat, yang berat, pasti dia ingat lagi akan Allah. Maka Mm. di cerita salah satu podcastnya itu almarhum bercerita bahwa ada satu titik di mana dia tuh ngerasa ke siapa ya tempat aku bergantung gitu, ke siapa ya aku kayak Mm. selama Mm. ini mungkin ngerasa banyak teman, banyak kolega, banyak Iya, komunitas, saudara apa, tidak ada satupun yang bisa menolong kan gitu. Dengan iya, kondisi seperti itu, nggak ada satupun. Nah di saat itu seorang hamba pasti dia kembalinya baru menyadari bahwa eh, satu-satunya zat yang bisa menolong dia, merasa dipeluk, merasa diayomi, merasa dilindungi itu hanya Allah gitu. Dan waktu iya, itu dia cerita bahwa eh, titik balik dia kembali sholat itu di situ gitu. Jadi di saat mau operasi, ya mau operasi di tahun 2022 ya Ambu, apa 2000 berapa gitu. iya. Dia Cuman diambil ginjalnya yang sebelah kiri di Singapura gitu ya. Belum mm, menyebar. Tapi ternyata setelah dioperasi malah makin menyebar, Mi. Masya Allah makin ya kanker menyebar. tuh ya. Mm-mm. Iya, ya Allah. Dan yang terus yang nah itu dia yang diungkapkannya itu adalah rasa syukur karena dia ngerasa setelah dikasih sakit ini jadi mengenal Allah gitu Ambu. Jadi Betul. merasakan walaupun di dalam sholatnya itu dia nggak ngerti bacaan sholatnya itu artinya apa, tapi rasa kayak dipeluk, rasa kayak didekap sama Allah, rasa kayak Allah tuh hadir untuk dia gitu, kayak itu. Nah itu sih Iya. sebenarnya kan
karunia termahal di dalam hidup ya, karunia terbesar di dalam hidup adalah yaitu dia tadi hidayah tadi ya Bu. Karena kalau orang sudah dikasih hidayah oleh Allah, dia akan pada jalan yang pada track, dia akan selalu menjaga dirinya pada track yang benar, pada track yang Mm, Allah ridhoi gitu. Itu. ya, Jadi kalau kita ngobrolin tentang apa karunia Allah berupa rezeki mah itu mah nomor berapa puluh sebenarnya ya dibanding dengan apapun. Sayangnya kita baru menyadari hal itu ketika harus dibenturin dulu gitu Ambu. Harus dibenturin dulu ya, dengan misalnya kondisi di mana ya ya kondisi sakit yang luar biasa ini sebetulnya kan sakit ini juga datangnya dari Allah. Ketika Allah berkata hilang wahai sakit gitu, bisa aja ya Ambu. bisa aja Keajaiban itu sembuh hadir. gitu ya buat. Bisa aja sembuh. Tapi kan Allah punya punya rencana lain gitu untuk hamba Allah yang satu ini gitu kan. Jadi eh, apa 6 tahun bergelut dengan sakit, eh, dengan penuh kesabaran itu juga mendidik dia. Mungkin selama selama 6 tahun itu Allah tuh benar-benar mengikis satu persatu gitu ya dosa dosa yang selama ini dilakukan gitu kan, mengikis satu persatu karena bukan mungkin lagi emang eh, setiap hamba Allah yang diuji dengan sakit ketika dia menerima sakitnya dengan penuh kesabaran bahkan bersyukur ya itu hadiahnya tuh benar-benar digugurkan dosa-dosa gitu Ambu, Iya, digugurkan dosa-dosanya. ya, dan mendapatkan Jadi jaminan apa di akhirat kelak itu dikasih kemudahan gitu mm-mm, Mi. Ya, karena mm-mm, semuanya itu apa hadiah dari Allah tuh ada di sana nanti. Ya, insya Allah kalau Vidi mah banyak yang ngedoain gitu ya. Nah, mm-mm, justru yang harus kita pikirin tuh diri kita gitu. Diri kita tuh mm-mm, jauh banget kan dibandingkan sama Vidi Aldiano gitu. Yang mungkin pada saat meninggal barangkali yang mengunjungi apa kuburan kita, pusaran kita tuh nggak sebanyak Vidi gitu kan. 10%-nya juga nggak tahu gitu kan. Jadi apa bahkan yang mendoakannya juga mungkin jauh gitu. Nah, ini tuh seharusnya apa yang kita jadikan pemaknaannya itu adalah kepada diri kita sendiri gitu. Ada betul. beberapa hal yang memang dijadikan contoh sama Allah gitu kan. Kayak misalnya kisahnya Nabi yang sakit tuh siapa Mi namanya? Sampai Hmm, 18 tahun gitu. Nah, eh itu juga masa ibaratnya gini, Yahya ya? kenapa Nabi teh Bukan malah Yahya. sakit gitu kan? Yakub, Nabi Yakub. Yakub ya gitu. Hmm. Kenapa dia malah sakit gitu? Tapi di situ Allah memberikan pembelajaran buat diri kita gitu bahwa sakit itu juga adalah sesuatu hal yang memang menjadikan ujian bagi setiap orang gitu dan itu pun pilihan gitu. Nah, kita juga nanti belajar juga dari Vidi Aldiano gitu. Itu juga adalah pembelajaran bagi kita dalam pemaknaan kehidupan ini gitu. Nah, apa kalau misalnya nih diri kita yang mendapatkan sakit seperti itu, apakah kita bisa sesabar itu gitu ya Mia? Dan Heeh. apakah kalau misalnya nanti pada saat kita meninggal, apakah yang mengunjungi kita akan sebanyak itu gitu kan? Ya itu mah luar biasa lah gitu Mi. Ada sebuah PR buat saya gitu Mi ya. Ketika kita pulang, apa nih yang harus kita siapin? Karena kita bukan Vidi Aldiano gitu kan ya. Kita juga apa nggak walahu alam nanti pas pulang tuh seperti apa gitu Mi. Ya, maka itulah Ya, yang harus betul. kita siapin ya Mi ya, PR buat kita. Betul. Betul banget, Ambu. Dan sebenarnya bukan tentang bukan hanya tentang apa seberapa banyak orang yang mengunjungi kuburnya, tapi apa ya hal-hal yang ditinggalkannya yang berbekas gitu ya. Dan baru baru terungkap sekarang-sekarang kayak beliau itu ternyata apa menyumbangkan apa namanya rezekinya tuh untuk membangun itu rumah sakit yang khusus kanker itu Ambu di Hmm, luar negeri. Di luar negeri hmm, katanya seperti itu hasil dari mungkin biasanya kalau orangnya udah nggak ada tuh kan diinvestigasi ya dicari-cari gitu dicari-cari tahu dan itu salah satu tergeraknya itu karena mungkin sama-sama satu ini ya senasib sepenanggungan itu gitu Ambu karena kan
Iya. Biasanya suka ada ya komunitas misalnya penyandang sakit kanker kayak gitu kan. Jadi mereka ada Mm, mm, mm. untuk bisa saling support, saling menyemangati gitu kan. Kalau misalnya karena kayak kalau kita misalnya tidak merasakan eh, penderitaan yang sama, itu rasa empati kita tuh beda gitulah. Enggak, Walaupun iya, kita empati betul. gitu kan. Mm, mm, Walaupun kita punya empati, tapi mungkin kadar empatinya itu berbeda karena nggak bisa merasakan secara utuh. Tapi dengan komunitasnya yang sama-sama penyandang apa sakit kanker ini, dia merasakan benar-benar. Makanya sampai ya selama ini mungkin hasil dari rezeki yang dia peroleh itu lebih didedikasikan ke itu gitu. Jadi iya, membangun sebuah rumah sakit yang apa itu benar-benar untuk khusus penanganan kanker itu Ambu gitu. iya, iya, iya. Dan banyak lagi beberapa hal lainnya yang beliau lakukan juga sih, Mi. Beliau juga orangnya Hmm. ternyata senang bersedekah. Dan yang paling utamanya itu adalah bagaimana hubungan beliau dengan keluarganya. Jadi pada saat beliau menghembuskan nafas terakhir itu tuh Hmm. kondisinya di rumah dan semua keluarganya tuh mengelilinginya. Hmm. Ayahnya, ibunya, istrinya, dan Hmm. saudaranya gitu. Ya, itu tuh mencerminkan bahwa hubungan mereka tuh sangat baik gitu, Mi. Begitu Hmm. harmonis ya, bahwa sebuah keluarga saling support, terutama pada saat di titik terendah seseorang yang menjadi saudara kita pada saat ini dan juga keluarga gitu. Dan menurut aku itu tuh ya maksudnya bukan meninggal yang penuh cinta gitu ya, maksudnya bukan bukan Hmm. menjadi hal yang gimana gitu Mia, tapi ya itulah eh, apa ya hasil dari perilaku selama hidupnya gitu ya, yang Hmm. memang ternyata Vidi seperti ini juga karena support sistemnya di keluarganya tuh juga sangat luar biasa. Jadi Ya. bagaimana ibunya tuh benar-benar menyayanginya, eh, benar-benar support Vidinya gitu kan. Bahkan pada saat di hari akhirnya juga ibunya tuh ada membersamainya. Masya Allah, Emi. Iya. Ya kalau nginget-nginget gitu ya, kita meninggal bakal kayak begitu nggak ya? Ya kan Dan apa ya? sebenarnya Ada proses pepatah kan yang yang bilang gitu, justru yang kasihan tuh sebenarnya yang masih hidup katanya ya Mia. betul, betul. Karena kita belum tahu apakah kita posisi kan sebenarnya kesudahan dari seseorang sebetulnya kan yang dilihat dari seorang itu kesudahannya ya, kesudahannya. Jadi Iya, bukan prosesnya betul, saat ini tapi betul, nanti di betul. penghujungnya seperti apa itu yang Awal dan dilihat. akhir. Mm-mm, Mm-mm, mm-mm. makanya makanya ya kita kenapa harus dalam proses di tengah-tengahnya terus berjuang untuk tetap ada pada posisi misalnya di awalnya kita berniat untuk kebaikan, Mm, gimana mm, caranya sampai di penghujungnya gitu kan selesai mm, 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 benar-benar ada pada kebaikan itu sendiri gitu, supaya kita berpulang tuh dalam keadaan yang memang ridho dan diridhoi gitu ya. Jadi ya ayo ya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila robbiki rodiyatan mardiyah fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Jadi eh, apa kita kita berharap berdoa kepada Allah bahwa hidup kita di penghujungnya itu adalah orang-orang yang diseru sama Allah, diseru mm, dengan kalimat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah itu. Jadi wahai mm, jiwa-jiwa yang tenang. Jadi bau bau mun kata kita mah bau bau kadia gitu, didekap dipeluk sama aku. Jadi wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila robbiki bal kadia gitu ke aku robbiki rob kepada robmu ila rodiatan mardiah dengan segala ketenangan, kenyamanan, ketentraman gitu Ambu. Kan kita ya, mau di penghujungnya kehidupan kita tuh jadi orang-orang yang diseru gitu oleh Allah seperti itu. mm, mm, Ibaratnya mm, mm. dihiap lah, di bal gitu kan. Gitu. Iya, Dihiap sama Allah. Gitu. iya, Sebentar ya, Ambu, masya izin Allah. dulu.
Ya, Masya Allah ya teman-teman semuanya apa yang terjadi di berita ya tentang pemberitaan tentang Vidi Aldiano dan saya juga mengikuti gitu kan di beberapa aplikasi gitu melihat gitu kan seperti apa gitu perjalanannya dan ternyata Masya Allah gitu. Semuanya tuh kehilangan, semua artis-artis papan atas tuh semuanya punya kenangan tersendiri gitu. Sampai Mm-mm. apa eh, chattingan-chattingan mereka terakhir gitu kan dengan feed itu Mm-mm. sampai pada diposting semua gitu kan dari Ivan Gunawan, para penyanyi-penyanyi papan atas gitu kan ya, terus juga artis-artis lainnya gitu. Sepertinya tuh semuanya tuh punya kenangan, bahkan non Mm-mm. selebritis juga punya kenangan. Ya Iya. jadi harum banget namanya, insya Allah. Makanya sampai Mm-mm. rest in love ya Mi, bukan rest in peace. Mm-mm. Saking mereka cinta gitu kan Mm-mm. sama Vidi Iya. jadi rest in love gitu disebutnya. Dan dimaknai apa sebenarnya tutup usia itu kan sebenarnya di dunia ya gitu. Jadi memaknai tutup usia itu sebenarnya kayak kan kalau Allah mengisyaratkan bahwa kalau orang beriman itu sebetulnya tidak ada yang mati di sisi Allah, mereka tetap kekal, tetap hidup gitu. Hmm, Jadi hmm, hmm, hmm. eh, mereka tetap hadir, tetap ada, tetap hidup. Yang yang nggak ada tuh cuman jasadnya aja gitu, karena kan jasad mah memang fana ya Ambu, jasad Ya, mah fana gitu, sesuatu yang nanti jadi eh, akan hilang gitu, jasad mah akan hilang, ibaratnya hmm, hilangnya tuh akan akan habis gitu, akan habis, entah itu caranya nauzubillah min zalik, entah itu caranya kebakar, entah itu caranya tenggelam, entah itu caranya eh, normal seperti kena penyakit terus kemudian mengurus mengurus mengurus, wafat meninggal dunia, udah tidak ada lagi si jasad itu kan gitu. iya, Jadi di iya, alam kubur pun, jasad itu kan mungkin kekuatannya berapa tahun sih gitu ya, kecuali kayak iya, Firaun yang betul. dimumi gitu ya, yang dimumi diawetkan. Ya, ada kan apa jasad yang masih utuh ya apa kayak Mm-mm. pernah tuh cerita kiai gitu Mi yang mau dipindahin Mm-mm. kuburannya gitu kan. Begitu Mm-mm. begitu digali ternyata tubuhnya tuh masih utuh gitu tapi tidak bau Mm-mm. gitu kan itu gitu. Terus Mm-mm. apa ada juga yang menyeramkan gitu kan di dalam kuburannya tuh ada Mm-mm. ular gitu kan ya sampai Mm-mm. semuanya tuh ada cerita-ceritanya gitu. Jadi mungkin buat kita nih yang masih hidup gitulah, bagaimana caranya supaya kita tuh bisa mempersiapkan untuk kematian sebenarnya kan. Dulu pernah Mm-mm. Ustadz almarhum Ko Stephen bilang, sebenarnya hidup kita itu cuma nunggu sholat katanya gitu. Mm-mm. Taira kerja sebenarnya Taira kerja tuh ngapain katanya. Kan sebenarnya kan yang ditanya tuh sholat, bukan kerja kita katanya gitu kan. Jadi Mm-mm. sebetulnya ya yang apapun aktivitas yang kita lakukan setiap hari itu adalah untuk mengisi waktu menunggu waktunya sholat katanya gitu ya. Ya waktu itu sih aku masih yang belum paham banget, tapi setelah kesini kesininya gitu kan kita banyak banget berpengalaman kehidupan dan sebagainya, akhirnya memahami gitu. Iya ya kita tuh sebenarnya cuma nunggu sholat gitu kan, isi waktu gitu kan. Kadang-kadang yang tadi disampaikan oleh Vidi gitu, kita punya properti, kita punya tabungan, kita punya apa gitu kan, nggak akan jadi berarti apapun gitu pada saat kita bertemu dengan kematian. Gitu. Ya, Makanya betul. gimana tuh bekal, bekal, bekal. Mm. Ya, setuju banget Ambu. Dan apa ya namanya, memang benar sih kalau dimaknai secara mendalam gitu ya, bahwa kalau ibaratnya bukan dikaruniai tapi dihadapkan pada ujian 6 tahun 7 tahun sakit, itu bukan waktu sebentar ya Ambu untuk bisa Mm, bersabar gitu, ya, mm, menunjukkan bahwa kita teh kualitas sabarnya benar gitu, kualitas mm, kualitas syukurnya benar gitu, karena kan nggak semua orang mampu melewati hal itu dengan rasa syukur, dengan penuh sabar gitu. Nah, maka ya, orang-orang yang dia mampu menghadapi semuanya itu dengan penuh sabar, syukur,
ya pasti Allah kasih hadiahnya sih Ambu. Jadi Allah Mhm mhm. hadirkan sebagai pemenang ibaratnya, sebagai Iya jadi bisa melewati hal itu dengan penuh kesabaran sampai di penghujung takdirnya gitu kan. Sampai di iya penghujung takdirnya. iya. Seperti itu. Dan dalam dalam penghujung takdirnya itu, semua orang yang mencintainya tuh mengelilinginya gitu. Itu apa ya, sesuatu hal yang, ada beberapa orang yang saya temui gitu Mi, mereka melepaskannya, pada saat tidak ada siapa-siapa gitu kan Mi. Bahkan, Mm-mm. nggak ada yang membimbing gitu kan, ibaratnya nggak ada yang, Mm-mm. membisikkan kalimah-kalimahnya Allah gitu kan, Mm-mm. bersolawat dan sebagainya. Ada, yang memang pada saat melepasnya, ada di rumah sakit dalam kondisi yang memang, harus, kayak suntikan kayak gitu Mi, gitu kan, pakai Mm-mm. pompa apa segala macam juga gitu, Mm-mm. bener-bener kayak disiksa gitu kan. Nah, ada yang memang, sepertinya teh mudah banget gitu, salah satunya ini seperti, orang yang kita bicarakan saat ini gitu. Jadi, eee, awal dan akhir sih memang yang terlihat itu adalah bagaimana kita bisa, menilai bahwa seseorang ini adalah orang-orang yang sangat beruntung ya, orang yang sangat beruntung memiliki banyak kebaikan dan pastinya amalannya juga pastinya luar biasa, sampai banyak orang yang begitu cinta pada Vidi gitu. Nah itu sih, menjadi hal yang memang benar-benar harus kita pelajari dengan baik nih, amalan-amalan buat kita juga gitu kan. Ya kita juga, belum tahu kan kapan gitu kan, kalau Vidima mungkin, dia mengetahui suatu saat pasti akan gitu kan ya karena kanker gitu kan. Mm-mm. Ya kita mah kan benar-benar juga sama sih sebenarnya gitu kan, cuman ya Mm-mm. kita mah alhamdulillah dalam kondisi sehat gitu Mi, gitu. Betul, betul. Ya, mungkin ibaratnya bedanya tuh kalau orang sudah dikasih warning sama Allah dengan ujian sakit, dia itu udah Iya mungkin udah kayak menyiapkan diri gitu nggak sih Ambu? Jadi mungkin iya dalam betul, tahun terakhir ini dia betul-betul menyiapkan heeh, diri untuk kepulangan dia gitu ya kembali kepada Allah iya. gitu. Mhm Jadi mhm. eh, apa ya? Ibaratnya kayak salah satu salah satu dari saksi hidupnya adalah Habib Jafar kan. Jadi tidak Mhm, ada betul. satupun hal yang dikomunikasikan kepada beliau itu selain hal-hal yang berkaitan dengan syariat ibadah, ibaratnya kayak mungkin dalam kondisi sakit, tata cara berwudu kayak gimana, bla bla segala macam lah mungkin pada porsi di mana dia tuh bener-bener ingin menyiapkan diri banget gitu ya kembali pulang kepada Allah dengan berbekal ibaratnya seperti itu Mhm, iya. Makanya gitu. disebut fresh in love tuh bener ya. Mm-mm. Kenangannya tuh sampai Deddy Corbuzier aja, seorang Deddy Corbuzier sampai terpukul ya. Sampai ibaratnya, Mm-mm. mmm, kali mungkin karena kesibukannya mungkin ya, Mi, ya. Jadi Mm-mm. tahu-tahu dapat kabar meninggal kan kaget ya, Mi, ya, Mm-mm. gitu. Ya Sedangkan dia pasti. tuh misalnya beliau ini tuh dekat gitu kan, dengan Vidi gitu. Ya memang sih ketika kita sakit sedekat apapun, kita berteman, sebenarnya tetap yang akan menemani kita berpulang itu lebih banyaknya keluarga ya Mi ya, gitu kan. Mm-mm. Ya, waktu tempo hari ketika bapak saya melepaskan nafasnya kan di rumah, dan itu yang mengelilinginya ya kita kita, mama, Mm-mm. adik aku gitu kan, terus juga Mm-mm. ada beberapa ustadz yang kita undang gitu. Ya pastinya yang mengelilinginya adalah orang-orang yang memang menjadi keluarganya ya, Mm-mm. dan orang-orang Betul. yang dekat gitu malah kadang-kadang suka dapat infonya ya setelah tiada biasanya gitu. Nah makanya kan sedih banget semuanya gitu. Mm-mm. Gitu kan tiba-tiba udah dapat kabar seperti itu. Ya Iya, ada iya. ini sih. Ya lagi kayak begitu mirisnya gitu ya. Ya dasar gitu Mm-mm. ya, ada orang tehnya ada yang nggak suka, ada yang suka gitu. Kalau kata kita mah ini orang udah baik gitu ya, tetap aja ada yang nggak suka. Betul. Ada yang nuntut Mm-mm. ini kan lagunya dia kan sampai Mm-mm. 28 miliar kan.
Iya orang teh. Iya, Tapi ya itu mah. alhamdulillah sama Allah dilindungi, Mm-mm. tidak Itu diterima mah kadang pengajuannya. kadang ada yang mengambil kesempatan ya ketika pada kondisi-kondisi di mana orang justru sedang berduka malah ini gitu sengaja mengambil kesempatan dalam kesempitan Ya, gitu kan untuk ke apa ibaratnya untuk kepentingan dirinya pastinya gitu. ya, Mm, ya. Alhamdulillah. Ya, karena kan ada hak cipta kan, itu tuh haki kan Mm-mm. bentuknya. Jadi Mm-mm. apa ceritanya waktu beliau masih hidup tuh udah ada yang somasi gitu Mi gitu dengan Mm-mm. Mm-mm. perhitungannya tuh 28 miliar lah gitu Mm-mm. perhitungannya teh. Si 28 miliar teh nggak tahu gimana cara ngitungnya gitu kan. Ya, tapi Mm-mm. Vidi mah merenannya ya dia mah senyum-senyum aja gitu kan, nggak si yang bikin proses lagunya juga dia tahu gitu kan. Pada Mm-mm. saat dia debut juga dia juga mengetahui apa yang dia lakukan gitu. Jadi kemarin tuh sempat diabaikan dan akhirnya sampai Vidi tidak ada. Dan itu juga berjalan, tuntutan itu tetap berjalan, tapi apa sama hakim ditolak nih, ditolaknya tuh nggak berdasar gitu, ditolaknya tuh tidak berdasar gitu. Jadi tidak kuat penuduhannya gitu. Jadi ditolak gitu. Bukan berarti si apa si tuntutan 28 miliar itu di apa ya? Maksudnya tuh bisa aja di-up lagi dengan bukti-bukti yang Mm-mm. lebih otentik gitu. Jadi ini mah hanya ditolak karena tidak berdasar aja. Ya Mm-mm. tapi nggak tahu Mm-mm. apakah masih terus mau menuntut itu orang atau gimana. Mm-mm. Gak paham aku. Iya, itu itu hak cipta lagu ya, hak cipta lagu. Jadi Kita lagu yang si bening-bening gitu loh. nuansa bening, Nuansa nuansa bening ya, bening. yang nuansa bening itu kan katanya bukan Mm-mm. lagunya dia katanya. Terus Mm-mm. apa harusnya dia bayar apalah gitu kan, yang hak itu namanya Mi Royalti, apa sih? Yang royalti. gitu kan, royalti gitu, harus setor royalti harusnya gitu. Nah ini udah berapa tahun nggak ada setor royalti, dia pakai terus lagu itu. Kan ada undang-undang yang tentang royalti itu Mi, memang itu teh Mm-mm. masih diperdebatkan kan, salah satunya itu yang memperjuangkannya Ariel gitu. Jadi yang sampai Mm-mm. sempat ini nggak Mi yang royalti sampai kafe juga harus bayar gitu. Kalau kita Mm-mm. nyetel lagu apa misalnya lagu Noah atau lagu siapa gitu. Nah itu tuh harus bayar royalti. Nah itu tuh nggak masuk akal gitu. Jadi nggak tahu gimana karena ada perbaikan gitu kan lagi diperjuangkan juga sama Ariel Noah sama yang lain-lain gitu. Apa harus berdasar juga lah kalau royalti royalti teh gitu nggak harus yang Mm-mm. ibaratnya tukang es gitu kan. Kalau misalnya pakai God bless gitu, masa dia harus royalti. Terus kita mau nyanyi-nyanyi juga takut kan, harus bayar royalti. Karena harus bayar royalti. Gitu ya, asal nggak ini gitu, nggak kurang bagus gitu sih undang-undangnya. Iya, Ya itu mah memang orang mah mungkin celah-celah cari duit. iya. Dan karena sekarang kan teknologi semakin maju ya, jadi kalau dulu itu Iya, mungkin kita ingat dulu Ambu kalau pengen punya pengen dengerin lagu itu kita beli kaset, kaset yang kaset kosong. enggak kaset beli kasetnya misalnya kaset Nika Ardila gitu kan, Iya, iya, muat iya. muat 12 lagu side A side B gitu kan, side Iya, A iya, side B. iya. Dan itu kan Kalau keistimewaan aku mah seringnya beli kaset kosong Mi gitu. Terus aku terus apa ke direkam. teman-teman, gitu ke teman-teman kan dulu ada apa tip yang dua tuh kiri kanan Mm, ada gitu. Nah itu tuh yang rekaman. satu bisa buat ngerekam, yang satu ini. Aku pesan gitu sampai berapa 10.000 gitu, berapa 5.000 gitu. Dapat berapa lagu gitu. Tapi lagu-lagunya yang kita pengen gitu. Seneng Mm-mm. bener. Dan itu Dulu mah kayak gitu. eh iya, Playlist dulu mah playlistnya tuh gitu. aku juga masih nyimpen itu, tapi gak tahu ya kayak udah di kemarin tuh diberesin terus dibuang. Jadi kaset-kaset dulu tuh kan kayak jadi sekarang itu jadi sesuatu yang eh, kalau Antik. zaman yang zaman dulu 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 sekarang dilihat tuh kayak antik.
Karena kan dulu untuk kayak misalnya jelas kalau dulu mah ya kayak hak cipta lagu itu terjual kaset berapa kopi gitu kan, 1 juta Ya, kopi apa. betul, Kalau betul. sekarang kan apa yang dijual tuh apanya gitu, kepingan kayak CD-nya udah enggak gitu ya, karena udah tinggal dengerin di Spotify doang kan gitu Ambu. Iya, ya tapi itu Atau juga kayak mereka dapat sih, dapat royalti juga sih Mi, dapat income. mm, Jadi kalau misalnya di mm, apa di aplikasi itu kita ngedengerin sampai puluhan sampai jutaan gitu ya. Ya ada mm, itu penghasilan buat mm, ininya, buat para senimannya. mm, Terus juga kalau masuk ke radio dan sebagainya, jadi perhitungannya tuh jadi kayak kuota gitu Mi, mm. perhitungannya tuh. Malah lebih besar Pasti. sekarang kali. Iya, karena kalau ngitung kayak fisiknya kan udah nggak jelas lagi fisiknya kayak apa gitu. Maksudnya kayak Ya, kalau dulu tuh ada kan ada gebleknya gitu, ada wujudnya kayak mau heeh, kaset kah, mau kaset heeh. kecil, mau CD kah kan kayak gitu. Kalau sekarang tuh kan udah Iya, nggak ada lagi. Tapi saking saking teknologi sudah benar-benar ini tuh kadang melenakan kita gitu, melenakan. Jadi saking semudah itu kayak tinggal scroll 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 gitu Ambu. Semua sudah iya, dulu dulu tuh kan untuk dapetin sesuatu tuh sesuatu yang itu kayak istimewa banget gitu Ambu kan. Kayak mhm, kita mau punya sesuatu tuh istimewa. Tapi kalau sekarang karena saking semuanya sudah disiapkan gitu di genggaman, kayak semudah 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 kita scroll gitu sudah terlihat iya, di iya, medsos itu oh iya, ada. iya, Jadi kayak ya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu effort gitu orang tuh untuk memperjuangkannya dan meneng akhirnya kayak memperjuangkan. makanya terkenal dengan kaum rebahan kan, udah tinggal tinggal rebahan dong, scroll-scroll udah nemuin apa aja yang dia mau gitu Iya, kan. iya, 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 Bentar Ambu, iya, bentar. iya. Kenapa Mi? Belanja Mi? Ada nih tukang sayur. Ya kalau teman-teman kalau ngedengerin apa musik itu lebih banyaknya pakai aplikasi atau denger di radio atau lewat apa aplikasi yang lainnya ya. Ada beberapa aplikasi sih Mi, ada yang warna hijau sama yang warna merah gitu. Jadi Heeh, ada heeh, yang merah musik, khusus musik, dan juga ada yang heeh. memang itu udah. Dan juga ada Yang itu. beberapa juga sih apa aplikasi-aplikasi baru yang untuk mendengarkan musik secara free gitu. Cuman sebenarnya kita Heeh. nggak free juga Mi, karena kan itu kan pakai kuota Mi. Jadi kalau kita Betul. ngedengerin tuh sebenarnya kuota kita tuh kan berjalan gitu kan kesedot ya. Nah Heeh. itu tuh duit itu Mi gitu, duit tuh Iya, yang nanti betul. dibagikan untuk royalti gitu. Yes, heeh, betul betul. Karena nggak ada tuh sekarang yang nggak pakai kuota. Kita dengerin apapun pakai kuota. Gitu ya. Iya, Ibaratnya kayak ngabisin internet. heeh, betul. Jadi makanya sekarang tuh yang namanya kuota atau wifi itu jadi kebutuhan utama nggak sih Ambu? Jadi Iya, banget, kebutuhan primer. banget. Mm-mm, mm-mm. Mm-mm. Coba Ya, bayangin bukan. kayak Dulu kan kita mikirnya cuma buat anak-anak gitu kan. Sekarang kita mm, juga butuh sih, Mi. iya, iya Kak, contoh nih Umi kayak sebenarnya gini kayak mau mudik nih ceritanya misalnya mau mudik. Kita tuh sangat-sangat mempertimbangkan untuk tunggu libur dulu. Kenapa? Walaupun pembelajaran Mariam itu perkuliahan itu online gitu ya, sebenarnya bisa Iya. dilakukan di rumah atau jauh, katakan di Kuningan. Mm-mm, mm, Tapi karena di Kuningan itu nggak dipasang wifi kan di rumah. Jadi iya. ibaratnya harus effort dulu kayak harus ke rumah adik aku gitu kan. Atau kalau Hmm, enggak kuota, pasti kuota itu lebih nyedot banget Amu, lebih iya, lebih mahal benar, jatuhnya benar. gitu. Iya, Karena iya. ibaratnya kayak kita ngisi kuota 100.000, kalau dipakai untuk online seharian itu bisa jadi habis. Ingat nggak dulu ketika kita zaman pertama-pertamanya apa namanya di download apa namanya lockdown Streaming. di lockdown iya di lockdown kan waktu musim ini apa namanya COVID itu di lockdown terus kemudian semua jadi berubah ke online semua terus
kita Iya, tuh eh, nggak semua orang tuh udah pasang wifi kan, Ambu. Itu iya, tuh iya, kayak itu. Umi sih inget waktu itu, waktu ada program 70 kali itu 70 Mm-mm, kali itu mm-mm. ya apa namanya kayak seminar Pertemuan. itu untuk Mm-mm, menancapkan di alam bawah sadar gitu ya. Kan itu mm-mm. belum belum sempat tuh pasang wifi kan. Di tahun Iya, berapa itu ya? 2020 kali ya? 2020 ya, Ambu ya? betul, 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 Pokoknya betul. pokoknya terakhir Dua pulang ribu dua umroh itu puluh, 2021. 2000, Mm-mm, mm. iya ya. Terakhir pulang Mm-mm. umroh itu kan pulang umroh Februari. sebelum COVID itu Ah, ah. kalau aku bulan Desember, Ambu. Nah, bulan Hmm, Desember 2019. Nah, habis itu tiba-tiba di bulan Februari tanggal berapa gitu tiba-tiba ada yang iya, dinyatakan satu ada orang yang kena COVID kena. gitu kan. Mm-mm. Heeh, nah Iya, itu. betul. Kemudian udah aja langsung di lockdown tuh apa Iya, umroh langsung ditutup dan lain mm, sebagainya. tutup, Nah, betul. itu tuh kan semua ibaratnya kayak perekonomian lumpuh, terus apa lah, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan kayak pekerjaan apa segala macam lumpuh total dan akhirnya harus Hmm, hmm, dirumahkan gitu semuanya. hmm, Dan itu hmm. semuanya kan menggunakan wifi ya, Ambu ya, menggunakan Iya, kuota gitu kan. menggunakan Karena internet. semua Betul. aktivitasnya di situ. Umi inget waktu itu pernah loh dalam 1 bulan itu nyaris keluar uang lebih dari berapa ya? 800.000 lah kalau nggak salah. Jadi Waduh, mahal iya banget. ikutan, iya. Jadi ikutan Zoom. Misalnya ikutan Zoom berjam-jam kan itu kan berjam-jam pagi siang Iya. malam pagi siang. Jadi ngisi 100.000 baru 3 hari habis gitu kan. Ngisi Oh, 100.000, iya kan? Gitu. iya, iya, Nah, iya, iya, iya. dari situ baru nyadarin, oh iya ya Allah kuota tuh benar-benar jahat ya gitu. Baru aja paham WiFi itu murah tuh karena ya udah itu kan apa ya selama sebulan bisa kita pakai bareng-bareng lagi kan kayak gitu. Iya, betul, Kayak betul. gitu. Mm-mm. Seperti itulah ya. Perjalanan ya, perjalanan kehidupan. Nah, sekarang ditambah lagi nih ya sama eh, apa eh, apa nih disebutnya war, war Mm-mm. ya kan? Iya. Gitu. Nah, itu malah nanti bagaimana apa yang akan terjadi kalau misalnya si perang ini terus berjalan dan apa mengganggu komunikasi kita gitu kan, terutama di internet sama Mm-mm. di apa listrik katanya kan gitu. Mm-mm. Dan ini juga katanya kita itu apa warning dengan BBM. Jadi BBM kita tuh menurut banyak beberapa ini gitu informasi di sana tinggal 20 hari lagi katanya gitu buat Indonesia mah katanya si BBMT gitu ya. Mm-mm. Apa karena kan ternyata BBM Indonesia juga import nih bukan hasil dari bumi Mm-mm. sendiri gitu kan ya. Jadi Mm-mm. apa selalu ada apa ya cerita gitu ya Mia dalam Mm-mm. perjalanan tuh gitu kan termasuk salah satunya umroh juga kan akhirnya banyak banget yang ditunda gitu kan jamaah-jamaah tuh karena ketakutan atas hal yang tidak pasti gitu kan seperti force Iya. major ini kan nggak ada yang kita bisa pegang gitu untuk kerugian gitu kan karena semuanya adalah force major yang namanya force major Mm-mm. ya pasti akhirnya yang lari-larinya jadinya kebijakan gitu kan kebijakan dari hotelnya kebijakan dari maskapainya gitu kan apa seperti diklaim dan sebagainya gitu nah walaupun dibilang aman jalur jalur ke sana mah asal pakai direct gitu kan terus di sananya Direct. juga aman gitu ya ya tapi tetap aja masih banyak yang ketakutan Tetap aja orang Mm-mm. mempertimbangkan 2 kali lah ya, karena memang Iya eh, betul sisi amannya tuh dilihatnya kan dari sebenarnya direct dan nggak direct aja itu. Mm-mm. Sementara Mm-mm. Mm-mm. di luar itu yang terkendalinya ibaratnya yang bisa kita kendalikan ya. Nah, yang di luar Ya itu kan yang kamu bilang tadi yang dikatakan force majornya ini yang nggak tahu iya iya tiba-tiba gimana maka orang iya ya udah cenderung lebih eh, merasa aman untuk akhirnya apa namanya memending. iya menunda. Ya sih. Mm-mm. Dan itu juga memang tidak bisa dipaksakan, apalagi kalau orangnya ketakutan.
Ada dari beberapa jamaah saya juga ketakutan banget gitu. Jadi ibaratnya khawatirnya teh pas lagi di pesawat, tahu-tahu kita teh kena sabetan ini rudal gitu kan. Mm-mm. Ada-ada aja lah. Tapi ya Karena nggak kan bisa dipungkiri sih ya, ya mau gimana lagi gitu. Walaupun kita bilang insya Allah ya, jalurnya beda gitu kan, bukan jalur yang transit gitu. Ya tetap aja takut mah takut nih. betul, karena kan sekarang kalau ngobrolin tentang teknologi ya, Ambu. Jadi si apa ibaratnya si alat-alat ngewarnya itu gitu kan, alat-alat ngewarnya itu kan benar-benar ibaratnya kayak kecanggihannya itu 8 kali lipat dari kecepatan suara. Coba bayangin suara aja Iya. kayak aku ngomong udah langsung kedenger sama Ambu kan gitu. Atau mungkin Heeh, agak jeda berapa 1 detik gitu kan, 1 detik ini tuh heeh, ini tuh kecepatannya udah 8 kali, 10 kali kecepatan dari suara gitu kan. mhm, Kebayang nggak ibaratnya belum apa-apa baru mau ibaratnya mau terbang tiba-tiba boom kan gitu kan nggak tahu gitu. iya, Jadi orang iya, tuh takut iya, karena itunya sih, takut karena apa ya, salah satunya adalah kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh mereka sih ya, oleh kedua iya, belah pihak gitu ibaratnya iya. kayak Ya, gitu. dan kita juga apa akhirnya untuk seat tag yang kemarin tuh dipending kan tetap harus diisi ya Mm-mm. Mi gitu kan. Kita harus Iya tetap cari betul. pengganti gitu kan. Karena kan maskapai sampai saat ini Mm-mm. juga tidak ada info menunda atau delay dan sebagainya gitu. Mm-mm. Mm. Semuanya masih dalam kondisi yang seperti normal biasanya, termasuk pengajuan untuk visa gitu kan. Jadi ini teman-teman kan masih banyak yang kayak yang ngentengin gitu Mi, si Mm-mm. penutupan visa terbit itu kan tanggal 19 Maret. 19 Maret tuh udah nggak terbit aja si visa Mm-mm. itu. Nah, kalau sama Ambu kan dimajuin tuh jadi 18 Maret. Maksudnya tuh apa jika ada yang mau ini tuh udah Mm-mm. terakhir lah 18 Maret untuk pengajuan gitu. Si visa terbitnya tuh terakhir tanggal 19. Jadi terbitnya visa tanggal Mm-mm. 19 itu dari pengajuan beberapa hari kemarin, Mi. Bukan Mm-mm. terbitnya 19 Maret itu adalah Pengajuan pengajuan visa akhir. di hari yang sama. Tidak, gitu. Tidak seperti Mm-mm. itu, gitu. Jadi ngeprintnya gitu, Mi. Ngeprintnya tuh sesuai Mm-mm. antrian gitu, Mi. Gitu, itu Betul, teh. betul. Gitu. Kenapa Ya. sebutnya terbit visa tuh seperti itu. Nah, Mm-mm. terus ada yang apa muncul orang mah ngalelewe gitu. Ah, saya berangkat kok setelah tanggal 2 April. Alhamdulillah kalau benar-benar bisa sampai masuk ke Madinah dan Mekah untuk melaksanakan umroh tuh Betul, alhamdulillah. Nah, karena kan masuk ke penting. negara itu bisa, masuk ke negara itu bisa aja gitu, tapi bukan untuk umroh. Itu loh yang harus dipahami. Yes, benar. Karena ada aturan aturan main Saudi Arabia terkait Ih, dengan emang ya disangka Saudi Arabian kayak kita main ke itu ya, Mi, ke pasar atau kemana kali ya orang-orangnya tuh gitu ya. Bisa di berewe 100.000 gitu kan? Emang nggak bisa. nggak bisa, nggak bisa kayak gitu, gitu. Semuanya Apalagi itu ke sudah negara orang gitu. diatur. Itu ya Allah. Betul, betul. Itu kan eh, justru justru malah di aturan itu denda, adanya denda. Jadi kalau Iya, misalnya denda. Betul. melanggar, misalnya kalau misalnya kedatangan nih, kedatangan jamaah umroh dari luar negara areanya mereka di atas tanggal Mm-mm. 2 April itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Nah, jika ada bisa jadi dia langsung kepulangan lagi, dipulangkan gitu kan. Atau misalnya kalau Dipulangkan. maksa kena denda kan, dipulangkan tanpa Iya, ngapa-ngapain, udah balik lagi gitu kan, nggak bisa balik masuk. lagi. Atau Nggak ini kalau masih lagi. baik masih di Jeddah lah, masih di Jeddah, tidur di Jeddah lah sehari Iya, 2 hari. ya, iya, Iya, itu kan berantai banget kan kalau misalnya pos-pos udah dibikin gitu ya, Arab Saudi itu si pos-posnya tuh dibikinnya tuh berlapis gitu, Mi, udah kayak mau perang gitu kan. Yaitu adalah untuk ketahanan kan banyak yang culas gitu, Mi, suka ngambil jalur-jalur yang sembunyi-sembunyi gitu kan untuk pelaksanaan umroh gitu. Tapi justru itu malah zolim gak sih? Maksudnya kalau kita segala sesuatu hal yang sudah diatur terus kita dilanggar, malah bukan mendapat pahala kalau menurut aku. Bener nggak sih, Mi?
Ya kan jadi malah apa sebenarnya kan kebijakan itu muncul karena untuk kepentingan umat, ibaratnya kepentingan Ah, itu keseluruhan. Kalau betul. misalnya salah satu melanggar itu mengganggu stabilitas dari apa urusan-urusan yang lebih besar dari itu. Nah, itu yang bikin Mm-mm. Iya, jadi tidak betul. masalah di situ. Tidak maslahat, betul nih. Gitu. Mm. Ya kan kebijakan pemerintah Saudi untuk ini juga bukan ngedadak, ya kan dari Januari juga kita udah dapat kan nih seruan-seruan Iya udah itu dapat gitu. pemberitahuan dan Udah setiap dapat. ada pemberitahuan ya, makanya Iya, betul. kita benar udah siap-siap itu karena di tahun kemarin pun itu terjadi gitu. Jadi di Iya, tahun iya. kemarin pun ada pembatasan waktu untuk kunjungan umroh, visa umroh bagi Mm-mm. penduduk yang di luar area Jazirah Arab itu ya. Jadi kayak Mm-mm. misalnya Mm-mm. dari negara-negara yang dari luar area Jazirah Arab itu memang dimaksimalkan pada tanggal sekian supaya nanti Mm-mm. kan Mm-mm. hitungannya misalnya nih hitungannya tuh Mm-mm. jadwal umroh itu ada yang 9 hari, 12 hari, Mm-mm. terlamanya katakan 16 terlamanya hari katakan lamanya. 15 hari gitu ya. Heeh, heeh, Maka heeh. itu udah dihitung banget gitu. Jadi pengosongan Hmm, wilayah Masjidil Haram itu persisnya di tanggal berapa itu dia makanya kenapa ditentukan tanggal kedatangan yang iya. terakhir di tanggal kayak gitu. Mm-mm. Memang kalau misalnya tanggal 2 April, perhitungannya yang buat 9 hari, kan Mm-mm. nggak sampai tanggal 18 April kan, Mi, gitu kan. Mm-mm, Jadi betul. mereka pikir, berarti bisa dong kalau setelah tanggal 2 April buat yang 9 hari. Enggak, tetap Nggak aja nggak bisa. bisa. Nggak bisa. Semuanya tuh harus ada ininya. Jadi Iya, ada pakem-pakemnya. Kalau misalnya iya, tidak seperti itu, tangan aja terus gitu. iya. Dan dia Tidak jadi kan beres-beres. mengabaikan durasi kan gitu kan karena nggak paham ya Betul. mengabaikan durasi. Yang penting kan aku apa namanya sebelum tanggal 18 kan udah kembali. Tapi kan tidak semua orang memperhatikan durasi perjalanan gitu kan. Mm-mm, Makanya mm-mm, mm-mm. diaturlah gitu kedatangan sama kepulangan gitu. Iya, gitu ya, Gitu betul teman-teman. ya, ibu kakak, adik, bapak, jangan ngentengin kalau aturan udah dibikin tuh jangan ngentengin, soalnya Iya kita betul. berhubungan dengan negara Nanti lain. malah apa ya yang kesulitan diri kita sendiri kan gitu ibaratnya kayak Betul. kenapa Gimana kalau misalnya mungkin sampai teman di deport, ya kan Mi, nggak bisa balik lagi berapa tahun gitu kan? Sedih iya banget. kan kebanyakan kalau pelanggarannya itu ibaratnya pelanggaran-pelanggaran tertentu itu keluarnya itu adalah deportasi. Kalau Mm-mm. deportasi itu udah ibaratnya kayak paspor kita tuh udah dicoret merah gitu. Iya, Jadi tidak menerima sedih banget. kedatangan kita di sana. Kebayang nggak Mm-mm. sedih banget nggak kita paspornya dicoret Mm-mm. merah dan pemerintah Saudi Arabia tidak menerima kedatangan kita atau jangankan untuk bisa umroh haji atau kalau gitu kan kita nggak bisa Iya, ibadah jadinya ke sana gitu. gitu, tidak bisa menunaikan. Jadi Haji aja nggak bisa loh, guys, ya. iya kan karena kan paspor paspor yang itu tuh apa ya kalau semua hal itu kan diaturnya oleh ibaratnya oke ya ada hal yang di apa dalam kendali langsung eh, ibaratnya Allah yang menghendaki semuanya tapi Hmm, ibaratnya dunia dan seisinya itu kan dipercayakan untuk pengelolaannya kepada manusia gitu kan. Nah, ini iya, manusia betul. ini yang diamanahi ibaratnya diamanahi untuk mengelola bumi ini, mengelola Hmm, ya hmm, negara ini kan masing-masing membuat kebijakan-kebijakan untuk mempermudah sebenarnya kan gitu. iya, Untuk betul, membuat betul. gitu. Jadi kalau misalnya kayak semuanya teh serba bisa kok ini ya udah terserah gitu. Apalagi yang umroh mandiri, Mi. Kemarin tuh ada yang DM aku, Mi. Dia katanya Mm, umroh mandiri, udah punya tiket pulang pergi, dan juga baru tiket aja sih dia bilangnya. Minta mm, bantuan nih ke aku gitu kan, buat visa. mm. Aku kan hubungi tuh pusat gitu. Ini ada yang minta kayak gini gimana? Ternyata umroh mandiri itu tidak semua travel mau bantu, Mi. Iyalah, karena Karena kan nanti kekhawatiran
kalau mereka di sana tiba-tiba kabur teh geningan Mi yang kayak Mm-mm. cerita travel, salah satu travel yang kita tahu gitu kan, kabur satu. Betul. Itu kan dia nggak tahu tuh apa ketemu apa enggak sih, akhirnya aku nggak tahu tuh. Dan itu Apa, nah nanti, apalagi mandiri Mi, nggak ada yang pegang kan. iya, betul. Dan nanti kan dendanya itu kan masuknya itu yang didendanya adalah orang, ibaratnya lembaga atau travel instansi PPIU-nya yang, Mi yang didenda. iya, Dua yang tahun tidak boleh membantu. memberangkatkan apa di Itu ininya dia, tuh di itu dia. hukumnya. Makanya nggak, 2 tahun. makanya pasti nggak main-main kan gitu kan. Iya, Sanksi betul, yang betul. dikeluarkan itu nggak main-main. Makanya makanya jangan dianggap enteng, kayak kalau udah gini nih, kalau udah urusan, ibaratnya kita kita ibaratnya di negara kita aja, ibaratnya kita punya aturan-aturan kan, Ambu kan, kayak Iya, misalnya heeh, heeh. ini. Nah, apalagi udah lintas negara, pasti aturannya ketat gitu. Karena kan kita nggak tahu. Bahkan untuk kayak negara-negara yang akan dikunjungi oleh kita, misal entah kita mau Mm-mm. kerja atau cuma mau sekedar liburan, yang itu kurun waktunya itu kayak lebih dari, makanya di kalau di kayak di paspor itu jeblok pisah kan, misalnya cuman durasinya kayak umroh 30 hari gitu Ambo ya, Iya, kayak gitu. betul. Itu Nah, karena gini, karena kalau nggak dibatasin seperti itu, kebayang nggak misalnya nih terus ada aturan-aturan kayak misalnya kalau untuk ke luar negeri di luar yang umroh itu dia harus punya deposit gitu ya, dia iya. punya tabungan Mm-mm. selama berapa. Mm-mm. 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 Umi punya pengalaman gitu, salah satu apa, owner dari apa namanya, properti yang Umi pegang itu, dia itu kan suaminya orang Amerika. Suaminya orang Mm, mm. Amerika, dia itu kenapa, kan Umi tanya kenapa nggak ikut ke sana gitu. Karena Iya. untuk permit tinggal di sana itu nggak mudah. Dalam arti gini, kalau misalnya kita judulnya adalah WNI, warga negara Indonesia, ketika mau tinggal di sana itu, walaupun suaminya jas-jas orang sana, itu tuh harus ada deposit yang disimpan di rekening kita tuh. Kalau ke Amerika nggak salah minimal tuh sekitar 200 juta gitu Ambu, atau berapa Hmm. gitu. Kebayang nggak? Jadi untuk perjalanannya aja sekian, untuk kita nyimpen uang di rekening yang nggak boleh diapa-apain, itu tuh mengantisipasi kan. Jadi masing-masing negara mengantisipasi orang yang orang luar luar negeri, ibaratnya imigran imigran yang datang ke negaranya Hmm. itu, wajib dia itu bukan kayak gelandangan gitu, tapi dia punya, Hmm. ibaratnya Punya punya tujuan mau inilah ya, ngapain gitu kan ya. jaminan kesejahteraan untuk dia bertahan Iya, hidup di sana kan gitu. Jadi jangan betul, betul, pas betul. datang ke sana kita malah nyusahin orang. Nah, demikian pula orang yang Ya, bekerja gitu kan. Kayak itu teh yang misalnya, bekerja ya Mia, yang bekerja yang jelas-jelas, iya, mereka tuh akan memberikan apa, nggak kontribusi pajak apa ya, ya kan, dipisah gitu ya, kan. dipisah Nah, negara. apalagi kita yang cuma numpang ibadah, Iya gitu. Gitu numpang makanya ibadah. makanya ya, itu dia yang perlu dipahami oleh semua ya, oleh kita semua gitu. Iya. Jadi Mm-mm. yang beratnya tuh di situ. Kayak sama kayak orang mau bekerja juga, kayak misalnya berangkat ke Jepang, dia harus punya deposit di rekeningnya Hmm. untuk minimal bisa bertahan hidup 3 bulan apa 6 bulan ke depan, kayak gitu teman-teman. Hmm. Makanya kenapa orang-orang yang bekerja itu dinaungi oleh LPK, ya LPK yang penyalur Iya, iya. tenaga kerja luar negeri itu, karena mereka berani mengeluarkan untuk, ibaratnya membiayai dulu di awal gitu Ambu, kayak deposit dulu di Iya. awal gitu. Kan nggak baik, nggak semua orang siap dana untuk kayak punya, jangankan untuk deposit kayak gitu atuh ya Ambu ya. Kita kadang untuk hari-hari, ibaratnya hari ini, untuk besok kita berjuangnya sekarang gitu. Itu kan Iya, wajib deposit minimal 3 sampai 6 bulan ke depan gitu. iya. Kayak gitu. Oke, ya gitu ya guys ya. Jadi apa memang Syawal ini waktunya pendek untuk umroh. Jadi mungkin kalau misalnya nggak pengen ketar ketir gitu kan,
Ya, boleh nanti Mm-mm. bulan Juni atau ikut bulan Oh, September sama September. Umi, sama Mm-mm. Jadi saya kalau ya, September itu lebih leluasa karena kan lebih masih banyak leluasa. persiapan. Mm. Jadi Mm. teman-teman, aduh aku belum nyiapin anunya, aduh ini nih, ya udah oke siapin gitu ya tapi sambil action dulu ya, jangan jangan ya udahlah nanti atau September ya itu mah sama aja dengan dadakan juga namanya kan kayak gitu. Jadi Iya, iya, tetap aja kita persiapan sejauh mungkin, sematang mungkin dari sekarang-sekarang. Jadi untuk keberangkatan September pun teman-teman udah bisa prepare dari saat ini ya, gitu. Oke guys, Itu nggak kerasa kalau udah ngobrol ya Mi, tahu-tahu udah beres aja ini udah Hmm, sejam ya. iya, iya, tahu-tahu udah Saatnya kita sejam lebih. pamit. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, Kita tutup teman-teman. acaranya. Ya, Ambu, kita tutup acaranya dengan segmen doa. Teman-teman, ayo siapkan hatinya. Beberapa menit kita isi segmen ini dengan munajat pada sang pemilik jiwa kita yang memiliki langit dan bumi dan seisinya, yang karenanya kita sampai saat ini masih diberi nafas, diberi kehidupan. Mudah-mudahan kita semuanya semakin Allah sadarkan akan rasa syukur ya terhadap apapun nikmat yang Allah kasih hingga hari ini. Kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam tabarak rabbana bisalam ya dal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bidanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma afuwan karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma afuwan karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma afuwan karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah ya Karim, ya Allah yang Maha Rahman yang Maha Rahim, ya Allah yang menjanjikan di setiap hadirnya bulan suci Ramadan rahmat, berkah dan ampunan. Ya Allah, menjelang 10 hari terakhir ini, kami memohon kepadamu ya Rabb. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Lahirkan kami kembali di penghujung Ramadan ini menjadi pribadi-pribadi yang fitrah ya Rabb. Yang bersih dari dosa-dosa kami. Ya Allah, jadikan Ramadan kali ini ya Allah tempat di mana kami menggodok diri kami ya Allah. Membersihkan jiwa kami ya Rabb. Dari dosa-dosa yang kami lakukan di tahun-tahun sebelumnya ya Rob. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Rob, tidak ada yang lebih beruntung di Ramadan ini ya Rob, kecuali orang-orang yang Engkau janjikan mendapatkan berkah rahmat dan ampunanmu ya Rob. Dari itu ya Robbana, berikan kami kekuatan untuk bisa istiqomah menjalani saum Ramadan ini ya Rob. Di 10 hari terakhir ini ya Rob, beri kami kekuatan ya Rob untuk bisa terus istiqomah menjalani sholat tarawih ya Rob, menjalani qiyamul lail ya Rob, menjalani tadarus ya Rob, menjalani duha ya Rob. Ya Allah, karuniakan dan mampukan kami ya Rob untuk bisa banyak bersedekah di bulan ini ya Rob, bersedekah kepada anak-anak yatim seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami menyadari ya Rabb, begitu banyak keterbatasan yang kami miliki sehingga kami tidak mampu untuk bisa berbuat yang lebih banyak lagi, beribadah yang lebih banyak lagi ya Rabb. Untuk itu ya Rabb, ya Allah, bukakanlah belenggu-belenggu keterbelakangan kami ya Allah. Bukakanlah belenggu-belenggu keterbatasan kami ya Allah. Lapangkanlah dada-dada kami ya Rabb. Lapangkanlah rezeki-rezeki kami ya Rabb, agar kami bisa mampu berbuat banyak ya Rabb. Sesungguhnya kami sangat-sangat
ingin ya Rob untuk bisa berbuat banyak di hari ini ya Rob, di Ramadan ini ya Rob. Kami ingin bersedekah sebanyak-banyaknya, kami ingin bisa berbagi seperti orang lain ya Rob. Maka ya Allah, mampukan kami ya Rob, mampukan kami untuk bisa berbagi ya Allah. Jadikan kami wasilah ya Allah, jadikan kami wasilah, Engkau titipi rezeki yang akan kami persembahkan ya Rob untuk orang-orang yang membutuhkan ya Rob, untuk anak-anak yatim ya Rob, untuk panti asuhan ya Rob, untuk panti yatim piatu ya Rob, untuk rumah tahfiz ya Rob, untuk masjid-masjid ya Rob, untuk rumah tahsin ya Rob. Ya Allah, kami sadar ya Allah segala keterbatasan kami. Namun ya Allah, dengan segala keterbatasan kami ini ya Rob, jangan biarkan kami ya Rob terbatas dalam ibadah kami ya Rob. Ya Allah, bukakan pintu-pintu rahmat dan hidayah-Mu ya Rob, pintu-pintu keberkahan dan karunia-Mu ya Rob, agar kami mampu menjalani ibadah dengan penuh kehusukan ya Allah, dengan penuh ridho dan ridho kepadamu ya Rob. Rabbana hablana min azwajina wa min zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi